Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya, dan semoga teman-teman masih semangat untuk melaksanakan kegiatan PJJ pada hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa kita berdoa dulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir pagi. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik yaitu tentang sisi dan sudut pada bangun ruang. Materi masih di tema 4, subtema yang ketiga. Untuk tujuan dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini, yaitu teman-teman diharapkan setelah menyimak penjelasan materi yang Ibu sampaikan melalui video ini, teman-teman dapat menunjukkan sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Untuk manfaatnya, kita bisa mengambil hikmah dari Quran Surat Luqman ayat 12. Ya, di mana artinya yaitu dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita bisa belajar ya mengambil hikmah, yaitu di mana teman-teman dapat mengetahui betapa banyak benda-benda di lingkungan sekitar teman-teman yang ternyata berbentuk seperti bangun ruang, ya, di mana benda-benda tersebut ternyata memiliki peran penting untuk kehidupan teman-teman. Contohnya saja seperti kotak makan, lemari, botol minum, dan lain-lain. Misalkan Ibu contohkan yaitu kotak makan. Ternyata kotak makan itu berbentuk kubus, ya kan teman-teman ya. Nah, kotak makan itu bermanfaat untuk kehidupan teman-teman untuk menyimpan makanan, dibawa bekal ke sekolah. Nah, di situ teman-teman kita harus bersyukur ya karena kita sudah diberikan nikmat ternyata ya mengetahui banyak benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Untuk itulah kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah selalu berikan kepada kita. Nah, karena apa? Allah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang selalu bersyukur, maka akan ditambah lagi nikmatnya seperti itu. Ya, untuk tujuan dan pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya yaitu pertama kita akan membahas dulu jenis-jenis bangun ruang. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar luas garis bangun ruang ya. Nah, kita mengingat kembali yaitu tentang jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama itu ada bangun ruang kubus dan balok. Kemudian yang kedua ada bangun ruang prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6, teman-teman. Kemudian bangun ruang selanjutnya yaitu ada limas. Ada 5 segitiga dan 5 segi 4 ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada bangun ruang kerucut, tabung, dan bola ya teman-teman. Nah, ini merupakan jenis-jenis bangun ruang. Nah, setelah ini teman-teman coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, berbentuk seperti apa ya benda-benda pada gambar? Ya, betul sekali. Benda-benda pada gambar yaitu berbentuk kubus. Masya Allah, barakofikum. Kemudian selanjutnya teman-teman, coba perhatikan lagi gambarnya. Nah, benda-benda berikut ini berbentuk seperti bangun ruang apa teman-teman? Ya, betul. Seperti bangun ruang balok. Ya, Masya Allah, bagus. Kemudian selanjutnya teman-teman. Nah, perhatikan gambar berikut ini berbentuk seperti bangun ruang apa ya? Betul, yaitu bangun ruang limas. Masya Allah, keren. Kemudian selanjutnya teman-teman, perhatikan gambarnya. Nah, berbentuk seperti bangun ruang apa ya gambar berikut ini? Betul, yaitu bangun ruang prisma. Masya Allah, barakofikum teman-teman. Nah, itu ya tadi
benda-benda yang bisa teman-teman lihat ya, yang bisa teman-teman temukan ya di lingkungan sekitar teman-teman ya. Ternyata banyak benda-benda yang berbentuk seperti bangun ruang ya teman-teman ya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya yaitu tentang ruas garis bangun ruang. Semoga teman-teman masih ingat ya tentang ruas garis pada bangun ruang teman-teman. Nah teman-teman, yang kita pelajari kemarin yaitu ruas garis bangun ruang kubus yang pertama ya teman-teman, masih ingat bentuknya kubus seperti apa? Nah, bentuk kubus seperti ini. Nah teman-teman tentunya masih ingat ya, kita sudah menghitung dan menemukan ruas-ruas garis pada kubus. Jumlah ruas garis pada kubus adalah 12 ruas garis ya teman-teman ya. Begitu pula dengan balok ya. Nah, pada balok sama seperti kubus, yaitu memiliki ruas garis yaitu 12. Semoga teman-teman tidak lupa bahwa ruas garis pada bangun ruang itu disebut rusuk ya. Misalkan di sini pada kubus ya ada garis A dan B. Nah, garis A dan B ini disebut ruas garis atau rusuk. Ya teman-teman ya. Nah, sama seperti di balok. Misalkan pada garis B F. Nah, garis B dan F ini disebut ruas garis atau rusuk. Maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga masih ingat. Baik, sekarang pada materi yang sekarang yaitu unsur-unsur bangun ruang dulu ya. Nah, insya Allah hari ini selain kita sudah belajar ruas garis, kita juga akan mempelajari unsur-unsur bangun ruang yang lain ya. Pada kubus contohnya teman-teman. Nah, kubus ini termasuk bangun ruang ya. Nah, contoh benda yang seperti kubus, coba teman-teman ingat-ingat. Benda apa yang berbentuk seperti kubus? Ya betul, kotak makan, ya kardus mainan, betul ya. Nah, dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk seperti bangun ruang kubus. Nah, di sini kita akan melihat unsur-unsurnya apa saja yang ada di pada bangun ruang ya. Yang pertama yaitu ruas garis. Ya, teman-teman kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya ya. Ruas garis disebut rusuk. Nah, mana saja ya yang disebut ruas garis atau rusuk? Nah, teman-teman perhatikan. Yang bergaris berwarna merah ini disebut ruas garis atau rusuk pada bangun ruang. Kemudian unsur selanjutnya yaitu ada titik sudut teman-teman ya. Nah, mana ya yang disebut titik sudut pada bangun ruang? Nah, berikut ini ya teman-teman ya. Titik sudut pada bangun ruang yang ditandai dengan titik-titik yang berwarna biru ini disebut titik sudut. Titik A, titik B, titik C ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, selain ruas garis atau rusuk dan titik sudut, masih ada satu lagi unsur bangun ruang yaitu sisi. Nah, mana ya yang termasuk sisi-sisi pada kubus? Nah, yang termasuk sisi-sisi pada kubus adalah yang di dalam garis yang berwarna putih. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang termasuk sisi, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan menentukan ya berapa jumlah titik sudut dan sisi pada bangun ruang kubus dan balok insya Allah untuk hari ini. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama yaitu titik sudut pada bangun ruang kubus. Nah, berikut ini adalah bangun ruang kubus teman-teman ya. Kemudian, nah jika kita lihat titik sudutnya, nah yang sudah ditandai dengan tanda berwarna biru ini dan alfabet dari A sampai H. Nah ini ya titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H ini merupakan titik sudut pada bangun ruang kubus. Jika kita hitung, maka jumlah titik sudut pada kubus, ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah titik sudut pada kubus ada 8 ya teman-teman ya. Nah, Ibu tulis di sini. Nah, nanti teman-teman diingat-ingat jumlah titik sudut pada kubus adalah 8. Ternyata ya sudah kita temukan ya teman-teman ya. Nah, kemudian selain kita mencari titik sudut dan menghitung jumlahnya, kita juga akan melihat mana sisi pada kubus ya teman-teman ya.
Ayo kita lihat lagi. Nah, ini Bu hapus dulu ya. Lanjut ke sisi pada kubus, teman-teman. Nah, bangunnya masih sama, yaitu kubus ya teman-temannya. Untuk sisi pada kubus, kita akan melihat mana ya yang termasuk sisi pada kubus. Nah, sekarang Ibu tandain dulu menggunakan mana ya. Nah, ini menggunakan ini. Yang termasuk sisi pada kubus ya. Ini ya yang termasuk kita itu Ibu arsip ya. Nah, ini. Satu ya ini ya yang termasuk sisi ya pada kubus ya. Sisi alas ini ya, kemudian dua ya, ini ya yang termasuk sisi teman-teman. Afwan ya kalau ini kemudian tiga teman-temannya. Nah, ini tiga ya. Ini sisi ya teman-temannya, sisi pada bangun ruang kubus tiga ya teman-teman ya. Kemudian empat teman-teman. Nah, sebelah sini nih ya. Ini termasuk sisi. Kemudian 5, ini teman-teman ya. Nah, yang di tengah ini 5. Kemudian sebagai penutupnya ada teman-teman. Nah, kalau penutupnya itu tadi baru 5 ya, diingat-ingat baru 5. Kemudian penutupnya semua. Dari kotak ini sampai sini, ini juga termasuk sisi ya. Jadi jumlahnya ada 6 ya teman-teman ya. Ada 6 sisi pada bangun ruang kubus ya. Kita simpulkan. Jadi pada bangun ruang kubus ya jumlah sisi yang dapat kita temukan yaitu ada 6. Nah, ya teman-temannya. Nah, itu kita sudah mencari sisi dan titik sudut tadi ya. Berarti jumlahnya kita kaitkan dengan yang minggu kemarin belajar yaitu ruas garis. Ruas garis pada kubus ada 12, teman-teman ya. Kemudian titik sudut tadi pada kubus ada 12 dan sisi pada kubus jumlahnya ada 6. Nah, diingat-ingat teman-teman ya. Nah, itu pada kubus. Nah, satu bangun ruang lagi kita akan bahas yaitu balok. Teman-teman ya, kita lanjutkan ya. Ini kita hapus dulu. Selanjutnya yaitu balok. Baik, teman-teman, berikut ini adalah bangun ruang balok. Teman-teman, kita akan melihat mana saja yang termasuk si titik sudut pada bangun ruang balok ya teman-teman ya. Pasti teman-teman sudah tahu ya, sudah ingat insya Allah ya. Begini bentuk bangun ruang balok. Teman-teman coba teman-teman sebutkan benda-benda yang ada di lingkungan teman-teman yang berbentuk seperti balok. Nah, pada pertemuan kemarin teman-teman sudah belajar ya. Coba sebutin yang berbentuk seperti balok. Ya, seperti kotak pensil. Nah, kotak pensil itu ada yang berbentuk seperti balok. Betul, barakallahu fikum. Baik. Nah, sekarang kita tunjukkan mana saja ya yang termasuk titik sudut pada bangun ruang balok, teman-teman. Nah, berikut ini ya, titik-titik sudut pada bangun ruang balok. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, titik-titiknya ditandai dengan titik berwarna biru. Ini merupakan titik sudut pada balok ya teman-teman ya. Nah, kita hitung ya jumlahnya ada berapa nih? Kita simpulkan, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah titik sudut pada balok yaitu ada 8. Benar, barakallahu fiik. Ya, titik sudutnya berarti sama teman-teman ya. Sama seperti kubus ya, sama-sama memiliki titik jumlah titik sudut yaitu 8. Nah, ini mudah mengingat-ingatnya teman-teman ya. Ruas garis sama, balok dan kubus mempunyai ruas garis 12. Kemudian ternyata titik sudutnya juga sama, 8. Nah, nanti kita lihat apakah jumlah sisinya sama atau tidak ya teman-temannya. Baik, kita lanjut ke sisi ya. Ini Ibu hapus dulu. Kita lanjut ke sisi pada bangun ruang balok teman-teman. Nah, bangunnya masih sama, kita cari mana itu sisi pada bangun balok, kemudian kita hitung ada berapa ya.
Nah, teman-teman, ayo kita tandai ya, tandai. Nah, ini ya, kita tandai ya sisi pada bangun ruang balok ya. Yang pertama ini ya, ini yang Ibu tandai ini. Ini merupakan sisi pada balok ya. Satu ya ini. Nah, ini maaf Ibu kurang rapi sedikit ya. Kemudian dua ini ya yang atas ya, yang atap ya. Nah, ini sisinya nih teman-teman. Nah, ya. Ini kemudian ini baru dua ya. Baru dua. Kemudian sampingnya tiga nih teman-teman ya. Tiga ya. Ini sisi yang dinamakan sisi. Kemudian empat. Di sini teman-teman ya. Apa nih miringnya? Nah, ini ya. Ini 4. Kemudian teman-teman 5 ya, yang bagian tengah ya, bagian sana samping ini samping belakang 5 ya. Kemudian yang keenam yaitu dari bagian depan nih tuh 6 sini tuh ya. Nah, ini termasuk sisi ya teman-teman ya. Nah, berarti jumlah sisi pada bangun ruang balok yaitu 6. Kita tulis ya. Ada 6, teman-teman. Ternyata berarti sama jumlah sisinya seperti pada bangun ruang kubus ya. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Bisa kita simpulkan ya teman-teman ya. Jadi ya jumlah ruas garis atau rusuk, kemudian titik sudut dan sisi pada bangun ruang kubus dan balok yaitu sama ya. Ruas garisnya 12, kemudian titik sudutnya 8 dan sisinya ada 6. Betul, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, baik teman-teman, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami materinya oleh teman-teman ya. Silakan nanti jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ya ke Ibu ya. Nah, kita cukupkan untuk penjelasan materi pada hari ini ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar teman-teman, jaga kesehatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.